Oke, silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat, baik. baik. Oke. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, nggih. Nah, hari ini khususnya Bapak Sumaryo, kita akan melakukan kegiatan supervisi nggih Bapak Sumaryo. Nggih, Oke, jadi tujuan supervisi ini bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan nggih Pak Sumaryo. Tujuannya ini agar potensi guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam meningkatkan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari hasil supervisi. Saya akan menyampaikan mengenai rubrik penilaiannya nggih Pak Sumaryo. Jadi, pada saat melakukan coaching nanti saya akan mengamati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apa saja itu rubrik penilaiannya? Yang pertama kesesuaian dengan alur tirta nggih Pak Mario. nggih, Bu. Nggih, lalu, tentang kompetensi inti dari coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan apakah, Pak Sumaryo, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Siap. Saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coaching. Lalu, perlu ketahui juga ini, apakah proses coaching-nya ini sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah bisa dipahami Pak Sumaryo mengenai rubrik penilaian? Insya Allah bisa, Bu Andri. Oke. Setuju nggih Pak dengan rubrik penilaian kita hari ini? Siap, setuju. Baik. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sumaryo. Boleh Pak Mario? Boleh, Bu, boleh. Monggo. Oke. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Eh, Kompetensi yang saya nanti kembangkan yaitu tentang membaca, Bu. Oke. Lalu kaitannya dengan kompetensi coaching, Pak. Apa yang ingin Bapak kembangkan? Eh, Iya, Naulenesa. Apa ya, sebagai pemimpin tentunya ya. Apa saja sih, Bu? Saya diingatkan coba. Oh iya, tentang kompetensi intinya yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sesuai dengan alur tirta. Nah ini, Pak Sumaryo ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Yang spesifik gitu? Ya, kehadiran penuh, Bu. Oh iya baik, jadi Pak Sumaryo, ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh nggih Penuh, Pak, atau ya. presence nggih. Ya. Baik. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu kira-kira tujuannya bagaimana Pak Mario? Nanti diharapkan siswa itu bisa memahami tentang apa itu membaca gitu, karena di pembelajaran matematika tentang literasi kan menjadi momok, sehingga nanti akan kembangan itu di literasi membaca terutama, begitu Bu Niki. Oke, baik Pak Mario. Baik, untuk prasupervisi ini saya rasa sudah cukup nggih Pak Mario. Nanti selanjutnya Pak Sumaryo akan melakukan kegiatan coaching. Jadi Pak Sumaryo sebagai coach nggih. Baik, saya persilahkan Pak Sumaryo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumaryo sebagai coach, nanti Pak Andri Septo sebagai yang di coaching. Nanti temanya adalah saya ngambil untuk membaca. Mulai nggih Pak Andri. Nggih, monggo Pak Aryo, siap. Assalamualaikum. Kok kelihatan banyak yang dipikirkan Pak Andri, ada apa?
Waalaikumsalam Pak Aryo. Kelihatan banget ya Pak Aryo. Iya nih, lagi banyak banget yang saya pikirkan. Ini kaitannya dengan proses pembelajaran baru yang sekiranya menjadi kendala bagi saya, apalagi efek dari pandemi kemarin Pak Aryo. Jadi kemampuan membaca siswa itu sangat menurun. Jadi inilah yang membuat saya galau dan kayaknya ya butuh sharing, butuh ngobrol Pak Aryo. Karena kan kemarin Hmm, setelah pandemi COVID, seperti yang kita tahu proses pembelajaran mandek, mau tidak mau kan efeknya salah satunya tingkat literasi siswa itu menurun Pak Aryo. Nah, ini lagi ingin cari apa ya ide-ide pembelajaran yang baru yang sekiranya bisa mengatasi permasalahan yang saya alami seperti itu Pak Aryo. hmm. Pembelajaran baru yang seperti apa sih Pak Andre yang Anda inginkan? Coba sih ceritakan, Pak. Monggo. Kalau saya sih sedang mencari pembelajaran yang sekiranya itu bisa meningkatkan kompetensi literasi anak. Jadi paling tidak anak-anak itu bisa membaca dengan lancar seperti itu Pak Aryo. Hmm. Oke, apa sih indikator Pak Andre yang ingin dicapai? Seperti apa coba Pak? Kalau indikatornya melihat permasalahan saya tadi ya indikatornya setidaknya kemampuan membaca anak itu bisa 100% paling tidak anak lancar Hmm, membaca dulu Pak Aryo. Jadi dan setelah itu apa ya muncul motivasi dalam diri anak terkait minat membaca seperti itu. hmm. Itu Ya, ya, ya Pak. saya ingin capai Pak Aryo. Oke, oke, oke. Ya Pak Andre, sudah berada di angka berapa saat ini Pak Andre untuk membacanya? Kalau saya perkirakan ya Pak Aryo berdasarkan peserta didik saya di kelas itu tingkat membaca atau kemampuan literasi anak itu kalau saya lihat itu masih di angka 6 Pak Aryo. Ya Pak Andre, ya, ya di angka 6 nggih. Seperti apa Pak? Coba ceritakan sih. Di angka 6 yang seperti apa gitu. Oke. Jadi kenapa saya bisa berasumsi bahwa itu masih di angka 6 itu kan karena kemarin itu saya sudah membuat melakukan asesmen diagnostik terkait Hmm, kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar kaitannya dengan literasi atau membacanya. Kemudian dari hasil tersebut itu sudah saya olah terus dan hasilnya dari hasil tersebut saya sudah melakukan berbagai pendekatan mulai dari pendampingan individu. Jadi saya melakukan atau meluangkan waktu untuk mendampingi siswa-siswa saya yang sekiranya itu kemampuan membacanya masih kurang. Nah, terus hmm, juga dalam proses pembelajaran saya juga sudah mulai membagi-bagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan membacanya itu Pak Aryo. Jadi nantinya yang saya harapkan ketika pembelajaran berkelompok itu jadi siswa yang sudah mulai lancar membaca itu mampu menjadi tutor untuk temannya yang masih kurang seperti itu. Jadi itu sudah saya lakukan mulai dari asesmen diagnostiknya, terus diferensiasi belajar. Jadi oke. itulah yang menjadikan saya bisa berasumsi atau menyimpulkan bahwasannya kemampuan literasi siswa saya itu masih di angka 6 Pak Aryo. Oh, nggih, nggih, nggih. Kira-kira Pak Andri menarget sampai angka berapa sih coba? Kalau saya bisa target pribadi saya itu ya setidaknya itu ya di angka 8 karena bagi saya angka 8 itu sudah lumayan sudah cukup bagus Pak Aryo. Jadi kalau misalkan saya target 10 mungkin dari angka 6 menuju 10 itu kan masih ranknya masih terlalu jauh. Jadi ya Hmm, paling tidak di angka 8 dulu. Nanti kalau misalkan angka 8 sudah tercapai itu baru saya target ke yang lebih tinggi lagi Pak Aryo seperti oh, itu. nggih, 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 nggih. Oke, kan akan menarget di angka 8 ya Pak Andri. Menurut Oke. Pak Andri itu nanti kira-kira mendapatkan angka 8 tersebut itu rencananya mulai kapan dan akan didapatkan seperti apa coba Pak Andri? Kalau berdasarkan rencana yang sudah saya buat sih ya rencananya mulai besok mungkin saya sudah mulai
membuat langkah awal dengan cara ya mencari referensi modul-modul pembelajaran atau Oke. video-video pembelajaran yang sekiranya menarik untuk siswa sehingga anak itu muncul ketertarikan dulu. Jadi mulai dari media pembelajarannya dulu, saya coba nanti searching dulu, mencari referensi media pembelajaran yang sekiranya menarik. Terus saya sesuaikan dengan hasil catatan asesmen diagnostik yang sudah saya buat kemarin Pak Aryo. Terus kemudian saya juga akan membuat model pembelajaran yang sekiranya bisa menyesuaikan minat daripada peserta didik itu sendiri. Contoh, anak kan tentu mempunyai minat yang beraneka ragam. Contoh ada anak yang minat dengan sepak bola. Jadi nanti saya membuat modul pembelajaran yang di dalamnya itu menceritakan terkait permainan sepak bola seperti itu. Nanti anak yang misalkan suka bernyanyi ya berarti saya masukkan materi-materi yang sekiranya ada kaitannya atau sangkut pautnya dengan minat anak tersebut seperti itu. Jadi ketika membuat modul pembelajaran rencananya saya mau menyesuaikan dengan minat dari si anak tersebut agar harapannya ya anak itu tertarik untuk membaca seperti itu Pak Aryo. Oke, wah keren banget itu Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Aryo. Kemudian setelah tadi sudah mentarget, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Andri untuk melakukan hal tersebut Pak Andri? Mungkin nanti saya coba berkoordinasi, berkolaborasi dengan Bu Sari mungkin Pak Aryo, karena kan beliau itu Bu Sari kan sudah pernah mengikuti beberapa diklat-diklat yang kaitannya dengan literasi seperti itu. Nanti coba saya sharing dengan Bu Sari kira-kira bagaimana untuk berkolaborasi dalam membuat sebuah pembelajaran yang bisa menarik atau meningkatkan literasi pada siswa saya seperti itu. Jadi nanti yang saya harapkan nanti ketika saya sudah membuat sebuah modul, nanti Bu Sari itu saya libatkan sebagai ilustratornya. Nanti saya minta penilaian Bu Sari kira-kira sudah pas atau belum, sudah cocok atau belum kalau misalkan nanti modul yang saya buat itu saya terapkan di kelas saya seperti itu Pak Aryo. Begitu ya Pak Andri, bagus. Kira-kira targetnya kapan itu Pak Andri? Kalau target dari apa yang sudah saya rencanakan itu ya sekurang-kurangnya 5-12 hari paling tidak ya sekitar 2 pertemuan nanti kalau misal itu kan target terkait dengan modul yang saya buat dulu. Nanti kalau yang modul yang saya buat itu saya target ya kurang lebih 1 minggu insya Allah selesai. Nanti kalau sudah selesai saya buat, coba nanti saya komunikasikan dengan Bu Sari kira-kira sudah oke atau belum. Nanti kalau misalkan belum ya nanti coba nanti saya dengan Bu Sari mencoba merevisi modul yang saya buat. Nanti kalau misalkan dirasa Bu Sari, oh ini sudah oke Pak Andri, tinggal dibawa ya nanti saya bawa ke percetakan. Nanti setelah itu saya terapkan di pembelajaran di kelas saya. Dan nanti target terkait target ketercapaian atau peningkatan literasi membaca anak itu nanti saya targetkan ya kurang lebih di akhir semester ini saya pengen melihat sejauh mana perkembangan kemampuan literasi anak berdasarkan modul yang saya buat itu. Nanti kalau misalkan dirasa ternyata tidak ada peningkatan yang signifikan, ya mau tidak mau saya harus merevisi atau mereview kembali modul yang saya buat seperti itu agar target saya yang di angka 8 itu bisa tercapai Pak Aryo. Jadi paling tidak ya memang masih butuh proses yang cukup panjang dan masih butuh kerja keras. Ya, harapannya ya saya harus tetap semangat demi peserta didik saya itu Pak Aryo. Oke, siap-siap. Kira-kira targetnya kapan Pak Andri? Target ya coba nanti saya tindak lanjuti dulu Pak Aryo. Jadi saya mencoba step by step dulu mulai dari saya merancang modulnya dulu, terus konsultasi dengan Bu Sari tadi terkait bahan bacaan yang sekiranya bisa meningkatkan kemampuan literasi anak.
Terus nanti setelah itu baru saya bawa ke percetakan, saya percetak, saya perbanyak untuk nantinya bisa dipelajari di kelas. Terus nanti setelah itu akan ada evaluasi di akhir pembelajaran kaitannya dengan kemampuan literasi peserta didik seperti itu Pak Aryo. Jadi ya besok-besok kalau bisa sih ya kita bisa sharing-sharing lagi Pak Aryo bulan atau di akhir apa. Jadi ya mohon bantuannya, barangkali saya masih ada kegalauan, kebingungan ya mohon bantuannya, mohon bimbingannya untuk bisa diajak berkomunikasi seperti ini Pak Aryo. Oke. Sekarang perasaan seperti apa Pak Andri yang rasakan setelah kita ngobrol banyak panjang lebar begitu tentang permasalahan ini? Kalau perasaan saya setelah ngobrol dengan Pak Aryo ya terkait pembelajaran atau kendala saya dalam proses pembelajaran ya alhamdulillah sekarang sudah sedikit lega Pak Aryo. Artinya tadinya kan saya ketika ada permasalahan saya pikir sendiri, mumet-mumet sendiri. Kalau sekarang kan enak ada Pak Aryo yang buat enak diajak sharing, ngobrol-ngobrol. Jadi rasa-rasanya itu beban yang ada di pundak saya itu sedikit berkurang Pak Aryo. Jadi ya sudah mulai sedikit lega Pak Aryo. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah saya jadi lega juga Pak Andri dengan ngobrol kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Pak Andri dan juga untuk saya sendiri. Terima kasih Pak Andri. Sama-sama Pak Aryo. Jadi ya saya sih berharap ke depan masih ada komunikasi seperti ini. Kita bisa sharing-sharing. Misalkan saya ada kendala di proses pembelajaran ya, saya nanti coba berkomunikasi dengan Pak Aryo. Barangkali Pak Aryo itu punya solusi untuk masalah yang saya alami seperti itu Pak Aryo. Sama-sama ya Pak Aryo sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya terkait kendala yang saya alami di proses pembelajaran. Saya sangat berterima kasih bisa Pak Aryo sudah bisa menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dengan saya Pak Aryo. Mungkin itu ya Pak Aryo ya. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama ini ada kelas yang harus saya ajar lagi. Terima kasih Pak Aryo sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum Pak Aryo. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Oke, sama-sama Pak Aryo. Baik, saya lanjutkan Pak Aryo. Alhamdulillah proses coaching sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, Pak Aryo, boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan lagi? Monggo Bu Andri. Jadi bisa diceritakan, diulas kembali apa saja yang sudah dilakukan Pak Aryo selama kegiatan coaching tadi, Pak? Dari hasil tadi sih lebih banyak mendengar ya Bu Andri, tapi kalau digaris bawahi bahwa tadi itu tentang permasalahan utamanya tentang literasi dan hubungan erat dengan membaca Bu Andri. Jadi sekilas bahwa Pak Andri itu mempunyai permasalahan tentang siswanya itu rendah dalam hal membaca dengan permasalahan akibat dari COVID yang melanda itu kan, sehingga pembelajaran itu menjadi rendah terutama dalam hal membaca. Nah, kiat-kiat tadi terutama Pak Andri itu mempunyai target di angka yang rata-rata timnya 6 menjadi 8. Nah, targetnya seperti apa tadi Pak Andri ungkapkan ya dengan membuat modul diantaranya seperti itu, dan kurang lebihnya saya hanya memberi support ke Pak Andri bahwa permasalahan itu mesti ada solusinya begitu Bu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Monggo Bu Niki. Jadi berdasarkan catatan saya ini Bapak sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta, Bapak sudah menggali tujuan dari diskusi yang disampaikan oleh coach. Bapak juga sudah mengidentifikasi sesuai dengan alur Tirta, dan ini menurut saya Pak Sumaryo ini sudah sangat baik dalam hal mengontrol diri agar tidak melakukan judge atau berasumsi saat merespon coach. Nah, ini kompetensi mendengarkan secara aktif ini sudah sangat baik.
Lalu Pak Sumaryo juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Pak Sumaryo juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci agar rencana dapat dilakukan dengan baik. Lalu tadi Bapak kan ingin menargetkan kompetensi yang ingin dicapai pada coaching kali ini yaitu tentang kehadiran penuh. Ya, berdasarkan pengamatan saya ini sudah sangat baik, luar biasa. Ini bahkan di atas dari standar yang ingin kita capai. Ini menurut saya Pak Sumaryo itu sudah kehadiran penuh, sudah menunjukkan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif ini. Luar biasa sekali ya yang sudah Pak Aryo lakukan selama proses coaching kali ini. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Aryo kembangkan? Ya, kalau misalkan dari 4 kompetensi yang ada itu minimal 1 ini terlampaui, nanti kita kembangkan ke depannya ya kompetensi yang lainnya, 3 kompetensi yang lain mudah-mudahan nanti bisa terpenuhi dengan sendirinya begitu Bu Niki. Baik, bisa disebutkan kompetensi spesifik apa yang setelah ini ingin Pak Aryo kembangkan? Kalau spesifik di apa ya? Tadi 1 kehadiran penuh, terus yang kedua tadi apa tuh? Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Mungkin ya lebih condong ke pertanyaan berbobot, lebih saya gali lebih nantinya untuk di coach berikutnya begitu. Oke, baik. Jadi setelah ini Pak Aryo ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu nggih Pak Aryo? Siap. Bagaimana perasaan Pak Aryo setelah melakukan kegiatan coaching dan supervisi hari ini, Pak? Alhamdulillah lega juga Bu Niki, ini menjadi pembelajaran baru buat saya dan ternyata ketika di Purvus itu rasanya yang tadinya campur aduk setelah berjalan dan pada akhirnya terlampaui ya lega dan alhamdulillah bisa lancar begitu Bu Niki. Alhamdulillah sekali ya Pak ya. Baik, saya doakan semoga nanti di lain kesempatan Bapak bisa mencapai apa yang Bapak inginkan, terutama kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot nggih Pak. Ya. Baik, saya rasa supervisi kali ini cukup sekian. Apabila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri nggih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niki sudah menjadi supervisi buat saya. Mudah-mudahan nanti ke depannya menjadi perubahan yang terbaik buat saya. Terima kasih. Amin, amin. Matur nuwun, Pak. Oke, Bu Niki, berarti yang sesi kedua niki nggih. Kita masuk ke sesi yang kedua yaitu supervisornya Pak Aryo. Supervisor Pak Aryo, coachnya Bu Niki, saya sebagai coachi dan Pak Andri sebagai observer. Itu nggih. Nggih. Bu Palupi tadi waktunya aman? Waktunya aman, Bu, aman. Udah lebih dari 20 menit kok. Sampai 25 apa ya? Sampai 30 malah nggih. Oke, berarti kita langsung ke sesi kedua nggih, monggo. Dimulai dari Pak Aryo berarti. Silakan, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini nanti saya Sumaryo sebagai supervisor dan Pak Andri sebagai observer. Nanti Bu Niki Andri sebagai coach dan Bu Palupi yang di coaching. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang kedua ini mendapatkan yang terbaik. Tapi sebelum masuk ke itu, Bu Niki, kira-kira saya akan mengajukan pertanyaan Bu mengenai coach nanti apa yang menjadi tujuan Bu Niki dan temanya seperti apa Bu? Coba ceritakan. Oke Pak, jadi pada kegiatan coaching kali ini saya ingin
mengembangkan kompetensi saya sebagai coach, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya sejalan dengan alur Tirta, Pak. Oke. Ya, dari artinya nanti ada 3 kompetensi yang Bu Niki capai ya, ditargetkan bahwa kompetensi kehadiran penuh, terus bertanggung jawab mengerjakan ini, dan yang ketiga nanti bertanggung jawab. Jadi mudah-mudahan ketiga-tiganya nanti berada di alur kita sesuai dengan tujuannya, dan kalau boleh tahu temanya seperti apa. Terima kasih. Oke. Untuk temanya nanti tergantung coaching-nya ya Pak, ada permasalahan apa, nanti saya akan menggali permasalahan apa yang dihadapi oleh coach, Pak. Oh, siap ya, oke. Baik Bu, untuk menyingkat waktu ini Pak Andri siap ya sebagai observer, Bu Niki Andri sebagai coach, dan yang di coach adalah Bu Palopi. Waktu dipersilahkan Bu Niki, monggo. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Palopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, halo Bu Niki. Nggih. Baik, apa kabar Ibu Palopi? Alhamdulillah baik Bu Niki, tapi sebetulnya hari ini tuh saya ada sedikit kegalauan atau sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Bu Niki. Maka dari itu saya datang untuk menemui Bu Niki seperti itu. Oh baik, kalau boleh tahu Bu Palopi, apa ya yang membuat Ibu galau hari ini? Begini Bu, jujur akhir-akhir ini saya itu merasa di kelas saya terutama itu saya merasa pembelajaran yang dilakukan itu sangat monoton. Jadi saya melihat anak-anak itu sudah mulai bosan nggih. Jadi mereka itu seolah-olah kalau belajar di kelas itu hanya mendengarkan itu, terus kan kelihatan nggih Bu dari mimik mereka yang kosong, terus kadang sambil tidur-tiduran seperti itu. Nah, itu saya jujur itu membuat saya galau karena bagaimana sih supaya saya bisa menghidupkan kembali kelas dan membuat kelas itu menjadi lebih menyenangkan, begitu Bu Niki. Baik Ibu, jadi ternyata Bu Palopi itu merasa galau karena akhir-akhir ini kelas Ibu merasa monoton dan anak-anak terlihat bosan, begitu ya Bu Palopi? Nggih, betul sekali Bu Niki. Jadi saya ingin diskusi lah dengan Bu Niki kira-kira bagaimana ya pemecahannya begitu. Oh iya, jadi yang Ibu harapkan setelah diskusi ini bisa diceritakan Bu apa yang Ibu harapkan setelah kita diskusi? Setelah diskusi kali ini saya ingin tentu saja permasalahan saya bisa diselesaikan nggih. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi, bagaimana caranya supaya saya bisa menciptakan kelas yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya, begitu Bu. Oke, kalau boleh tahu dari pandangan Bu Palopi, kelas yang menyenangkan itu yang seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Kelas yang menyenangkan menurut saya itu adalah saat siswanya itu semua bisa dan mau terlibat aktif begitu Bu. Nah, terlibat aktif ini bukan karena paksaan, tapi karena memang berasal dari diri mereka. Mereka itu senang mengikuti kelas saya, senang belajar, terus nanti mereka akan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan mereka bisa mengambil pelajaran, mengambil makna dari pembelajaran itu tadi. Begitu Bu Niki menurut saya. Oh iya, jadi kelas yang menyenangkan itu menurut Bu Palopi yang anak-anak bisa terlibat aktif, begitu ya Bu Palopi ya? Nggih, betul Nah, sekali. Dengan terlibat aktif itu mereka nanti jadi bisa belajar secara langsung gitu kan, Bu. baik. Nah, kalau boleh tahu kira-kira dari skala 1 sampai 10 kondisi kelas Ibu kalau 10 itu sudah sangat menyenangkan begitu ya, Bu. Nah, kira-kira posisi Ibu ada di skala berapa, Bu? Kalau misalnya untuk di skala seperti itu, karena saya itu kan mengampu 12 kelas nih, Bu. Jadi itu berbeda-beda, tapi kalau di rata-rata itu kisaran sekitar 6,5 sampai 7 lah untuk menyenangkannya. Karena terkadang ada materi yang siswa itu merasa tertarik, jadi mereka bisa aktif, mereka tertarik. Tapi ada juga kadang materi yang mereka
bosen begitulah, kan saya mengajar bahasa Jawa seperti itu. Apalagi jika saat saya sudah bilang, ini hari ini kita badhe sinau ngenani aksara Jawa. Nah, materi itu yang bagi mereka itu sudah benar-benar, udah males Bu, udah pun bosen Bu, males beboh dan sebagainya, begitu Bu. Jadi kalau ditanya kisaran 1 sampai 10 itu sekitar ya 6,5 sampai 7 lah Bu Niki. Oke, jadi ada di posisi 6,5 sampai 7. Nah, eh, yang Ibu harapkan setelah diskusi ini, Ibu ingin mencapai skala berapa, Bu? Kalau boleh tahu. Setelah diskusi kali ini, tentu saja saya ingin ada peningkatan Bu dari 6,5 dan 7 tadi. Saya ingin berharap ya paling tidak bisa mencapai angka 9 lah, menciptakan kelas yang benar-benar menyenangkan. Kalau sampai 10 itu kan sudah sangat sempurna sudah sangat menyenangkan. Nah, itu mungkin saya belum bisa sampai ke level sesempurna itu. Jadi kalau peningkatan dari 7 tadi setidaknya saya bisa meningkat sekitar 2 angka, 2 skor itu menjadi 9 seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu ingin meningkatkan ke posisi sekitar 9 Bu. Nah, kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk bisa mencapai ke posisi 9 itu, Bu? Kesempatan yang saya miliki itu mungkin di sekolah saya itu untuk bisa menciptakan kelas yang menyenangkan itu tadi, dukungan itu Bu, nopo sarana dan prasarananya itu ada seperti itu. Nah, dukungan dari rekan guru dan dari kepala sekolah juga ada. Nah, itu mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah kesempatan atau sebuah peluang bagi saya untuk bisa menciptakan kelas yang menyenangkan itu tadi. Karena jika tidak ada dukungan seperti itu kan pasti nanti tidak akan bisa berjalan Nah, kemudian sarana dan prasarana itu tadi juga insya Allah di sekolah saya cukup memadai apabila saya akan menciptakan pembelajaran yang mungkin sedikit berbeda dari pembelajaran konvensional seperti itu Bu Niki. Oh iya, baik. Tadi saya dengar ada pembelajaran yang konvensional ya Bu, jadi Ibu ingin beralih dari pembelajaran yang konvensional. Kira-kira apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan itu Bu? Kalau di gambaran saya sih Bu, sebetulnya saya juga sudah punya gambaran atau punya cita-cita, punya keinginan supaya pembelajaran konvensional itu kan siswa cenderung hanya sebagai penerima, guru yang memberikan secara penuh seperti itu ceramah. Nah, saya itu sebetulnya ingin membuat sebuah pembelajaran yang menggunakan media-media interaktif atau bisa juga menggunakan media-media dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, memanfaatkan kecanggihan teknologi handphone mereka yang saat ini itu kan siswa hampir sebagian besar siswa itu kan semua memakai handphone, membawa handphone. Nah, saya ingin memanfaatkan itu. Apalagi selama ini saya mengamati karena saya juga beberapa kali sih memang pernah melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan handphone. Mereka itu biasanya lebih antusias begitu Bu. Jadi saya ingin memanfaatkan itu menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi seperti misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana yang menarik minat siswa supaya mereka tertarik, dan kalau mereka tertarik itu pasti untuk selanjutnya mereka akan lebih aktif dalam belajar seperti itu Bu Niki. Oke, baik. Jadi Ibu rencananya ingin memanfaatkan teknologi untuk mengubah kelas dari yang konvensional menjadi yang kelasnya menyenangkan dan interaktif begitu ya Bu? Betul Bu Niki. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu tersebut? Kalau menurut saya itu rencana keberhasilannya saat seluruh siswa di kelas itu bisa terlibat aktif dan mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu Bu. Tujuan pembelajarannya itu akan tercapai dengan capaian pembelajaran minimalnya tercapai dan mereka itu benar-benar terlibat aktif. Jadi tidak hanya hadir wujudnya, anaknya iya hadir di situ tapi pikirannya tidak tahu kemana. Jadi
keberhasilan itu akan terlihat saat semua siswa saya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, terlibat aktif di dalam pembelajaran itu. Jadi mereka benar-benar hadir di situ seperti itu, Bu. Kalau masalah perolehan nilai yang langsung jadi nilainya bagus semua itu mungkin bergantung ke tingkat kecerdasan kognitif masing-masing siswa nggih. Tapi setidaknya dengan kehadiran penuh mereka itu sudah menjadi salah satu indikator keberhasilan buat saya. Begitu Bu Niki. Baik, jadi kalau bisa saya simpulkan ini ukuran keberhasilannya yaitu kehadiran penuh dari siswa ya Bu ya, Betul keterlibatan sekali. aktifnya. Iya, betul. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sebutkan tadi Bu Palupi? Untuk komitmen saat ditanya komitmen itu kan sebetulnya sesuatu yang sangat berat gitu. Kalau misalnya nanti saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu tadi dengan menggunakan media-media interaktif atau yang memanfaatkan IT, otomatis saya harus mau berusaha lebih keras untuk mencari sumber-sumber belajar atau media-media belajar yang interaktif itu tadi. Kalau misalnya mencari tidak ada, saya harus mau untuk membuat sendiri kira-kira yang dibutuhkan itu apa atau media yang bagaimana. Karena selama ini saya menemukan kesulitan di lapangan adalah saat karena mata pelajaran saya kan bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa itu kebanyakan media-media interaktif yang beredar itu masih menggunakan bahasa Jawa standar atau bahasa Jawa Wetan seperti itu. Nah, sementara saya membutuhkan media yang benar-benar menggunakan bahasa Banyumasan karena kita kan mengajar di Kabupaten Purbalingga seperti itu. Jadi komitmen saya harus benar-benar semangat lagi atau lebih keras lagi berusaha untuk mencari mana kira-kira media-media interaktif yang bisa saya gunakan atau saya buat. Seperti itu, Bu Niki. Bagus sekali ya komitmen Bu Palupi ya. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen tersebut, Bu? Yang bisa membantu saya tentu saja yang pertama dari dalam diri sendiri, nggih Bu. Kalau sayanya sendiri aja males atau ngelokro tentu saja nggak bisa nggih. Yang kedua tentu saja dukungan dari rekan sejawat. Nah, karena saya di sini berdua, guru bahasa Jawa di sekolah saya itu ada 2. Nah, dengan rekaman sejawat ini saya ingin selalu berkolaborasi karena siapa tahu beliau juga memiliki media-media yang bisa saya gunakan atau saya manfaatkan. Semoga kami berdua bisa saling dukung, saling support sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan baik di kelas saya maupun di kelas beliau seperti itu. Kemudian tentu saja dukungan dari sarana prasarana sekolah dan dukungan dari kepala sekolah. Kalau dari kepala sekolah sudah memberikan dukungan penuh, insya Allah saya juga menjalankannya itu akan mudah. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah juga akan lebih mudah seperti itu, Bu Niki. Oke, baik Ibu. Setelah percakapan kita tadi ya Bu, kira-kira tindak lanjut terdekat Ibu untuk mewujudkan rencana Ibu apa Bu? Kalau yang terdekat itu saya tentu saja akan mengimplementasikan di kelas saya nggih, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan itu tadi menggunakan media-media interaktif. Dan saya juga akan melakukan diskusi dengan rekan sejawat itu tadi, rekan sejawat saya, kira-kira apa saja media yang kita bisa gunakan untuk pembelajaran yang menyenangkan itu. Kemudian setelah mendapatkan medianya, saya akan mengimplementasikan di kelas saya supaya saya bisa melihat apakah itu benar-benar bisa saya gunakan atau saya terapkan di kelas untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga siswa bisa merasa lebih senang dan tertarik untuk belajar bahasa Jawa seperti itu Bu Niki. Oke, baik Ibu. Tak terasa ya Bu, sebenarnya dari kegalauan Ibu itu, Ibu sudah menemukan sendiri jalan keluarnya Bu. Bagaimana Bu, perasaan Ibu setelah kegiatan coaching kali ini? Perasaan saya tentu saja merasa lega nggih Bu, karena akhirnya saya menemukan teman untuk berdiskusi karena selama ini yaitu tadi sebetulnya saya sudah ada gambaran, sudah ada angan-angan begitu, tapi untuk mewujudkan itu saya masih merasa
bisa tidak ya untuk melakukan itu. Nah, setelah tadi berdiskusi dengan Bu Niki, alhamdulillah saya menemukan solusinya, menemukan jawabannya bahwa ternyata bisa saya lakukan tentu saja dengan berkolaborasi tadi dengan rekan sejawat atau dukungan-dukungan dari stakeholder di sekolah, seperti itu Bu Niki. Jadi saya merasa sangat lega dan sangat berterima kasih kepada Bu Niki untuk proses diskusi kita kali ini. Baik Ibu, saya doakan semoga Bu Palupi bisa menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan, semoga Ibu bisa menjaga komitmen yang pada akhirnya intinya dapat melakukan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Saya rasa cukup nggih Bu Palupi untuk coaching kali ini? Cukup Bu Niki, terima kasih sekali dan terima kasih untuk doanya. Semoga saya bisa segera mengimplementasikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan di kelas saya nantinya. Terima kasih untuk waktunya Bu Niki. Nggih, sami-sami Bu Palupi. Saya undur diri nggih Bu, saya pamit. Nggih, monggo. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wow, keren banget Bu Niki dan Bu Palupi sebagai coach dan coachee. Dari hasil pengamatan saya, ini saya mau nanyakan perasaan Bu Niki seperti apa ketika tadi ngerasa nggak ketika menjadi coach itu Bu Niki itu serasa lagi di supervisi apa enggak begitu coba? Oh iya Pak, jadi tadinya sebelum melakukan supervisi ini saya sempat deg-degan, apakah saya bisa melakukan coaching dengan baik begitu, terus apalagi oh ini diamati begitu ya Pak. Tapi setelah saya melakukan coaching karena saya fokus dengan coachee dan apa yang disampaikan, sehingga saya lebih fokusnya dengan coachee saya begitu Pak. Jadi saya bahkan lupa sedang disupervisi karena saya merasa mengalir berbincang-bincang dengan coachee begitu Pak. Baik, baik Bu Niki. Ya, tadi kan kompetensinya ada yang sampai 3 ya Bu. Coba diulas kembali Bu tentang temanya tadi tentang kalau nggak salah itu bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan, sementara dari hasil yang diceritakan itu kan pembelajaran yang disampaikan si coach itu monoton. Coba ceritakan kembali Bu tentang Baik. hasil tadi. Iya, jadi coachee itu tadi datang dengan permasalahan bahwa merasa akhir-akhir ini kelasnya itu monoton, mengajar bahasa Jawa, anak-anak cenderung terlihat bosan begitu. Setelah berdiskusi, kira-kira peluang atau kemungkinan yang bisa coachee saya lakukan itu ternyata coachee bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama guru bahasa Jawa untuk mencari media-media yang bisa menghidupkan kelas, yaitu dengan memanfaatkan media teknologi, apalagi sekarang semua siswa hampir semuanya memegang handphone. Jadi coachee ini akan menggunakan handphone itu untuk menciptakan kelas yang menyenangkan, gitu Pak Sumaryo. Oke, Bu Niki. Satu lagi ini. Tadi kan kompetensi kalau nggak salah ada 3 disampaikan ya Bu Niki. Menurut Bu Nggih. Niki tadi ketiga-tiganya tercapai apa enggak menurut Bu Niki coba? Oh iya, jadi kompetensi yang ingin saya capai tadi kan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau menurut saya tadi, alhamdulillah sudah tercapai sesuai dengan alur Tirta, Pak. Oke, ya menurut saya juga begitu Bu Niki, good job berada di angka ya hampir mendekati angka 9,5 lah, itu udah bagus banget. Alhamdulillah. Itu dari coachingnya juga kayaknya refresh, begitu enak ngobrol gitu kan, kayak lagi cerita sama teman-teman dekatnya begitu, jadi kelihatan alami juga alur ceritanya muncul Bu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan melalui supervisi ini, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat Bu Niki sendiri dan Bu Palupi yang di coaching nanti dengan permasalahan itu ternyata enak begitu. Jadi ketika merasa disupervisi pun besok disupervisi ternyata hasil dari itu juga tidak bisa apa serta-merta ngerasa kayak pure alami begitu, sehingga hasilnya cukup memuaskan dan hasilnya good job, bagus begitu. Terima kasih Bu Niki, mudah-mudahan itu yang bisa saya Sama-sama Pak sampaikan Sumaryo. hari ini. Supervisi yang saya lakukan ke Bu Niki mudah-mudahan membangun kepercayaan diri lebih buat Bu Niki. Amin.
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sesi 2 selesai nggih. Berarti sesi selanjutnya sesi ketiga. Pak Andri yang sebagai supervisor, saya sebagai coachnya, Bu Niki yang sebagai coachi, dan Pak Aryo sebagai observer. Nggih. Siap. Oke, nggih. Langsung kita mulai saja nggih berarti. Oke, Nggih, siap. monggo Pak Andri. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Palupi, di sesi yang ketiga ini nanti saya bertindak sebagai supervisor, Bu Palupi sebagai coach, dan Bu Niki sebagai coachi, dan Pak Sumaryo sebagai observer. Sudah siap Bu Palupi untuk supervisi kali ini? Insya Allah sudah Pak Andri. Nggih. Sebelum masuk kegiatan supervisi, mungkin perlu saya sampaikan terkait tujuan daripada kegiatan supervisi ini. Jadi tujuan dari kegiatan supervisi ini bukan serta-merta untuk menilai sejauh mana kemampuan Bu Palupi sebagai seorang pendidik, tapi tujuan utama daripada supervisi itu adalah mencoba mengoptimalkan kemampuan atau kemampuan daripada Bu Palupi sendiri terkait dalam proses peningkatan kompetensi diri melalui kegiatan supervisi ini. Jadi kegiatan supervisi ini bukan serta-merta untuk menilai jenengan sebagai seorang pendidik, tapi salah satu metode untuk membantu meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Nah, terus sebelum proses supervisi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang kaitannya yang pertama dengan rubrik penilaian daripada supervisi praktek coaching. Ya, seperti yang sudah kita ketahui untuk coaching itu sendiri ada 4 kompetensi inti. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan alur tirta, yang kedua kehadiran penuh atau presence, yang ketiga mendengarkan secara aktif, dan yang keempat adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sebelum masuk kegiatan, saya mau bertanya sedikit, Bu Palupi bisa? Boleh, monggo Pak Andri, boleh sekali nggih. Yang pertama kaitannya dengan kegiatan supervisi coaching kali ini, kira-kira dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang sekiranya ingin Ibu Palupi kembangkan seperti itu? Baik Pak Andri, kalau ditanya tentang kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, tentu saja saya ingin mengembangkan keempat kompetensi coaching itu dengan sepenuhnya nggih, yaitu tentang dipenuhinya alur tirta itu tadi, kemudian kehadiran penuh saya pada saat proses coaching, kemudian saya mendengarkan aktif, dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Keempat kompetensi coaching itu yang ingin saya penuhi saat ini. Oke, jadi harapan dari Ibu Palupi kan ingin meningkatkan keempat-empatnya daripada kompetensi itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu ya Bu Palupi, kira-kira ada apa tidak kompetensi yang lebih spesifik ingin ditingkatkan daripada 4 kompetensi yang tadi Bu Palupi sampaikan? Ada apa tidak? Kalau yang ingin secara spesifik saya tingkatkan, menurut pengamatan dan pemahaman saya selama ini gitu Pak, yang masih kurang di dalam diri saya adalah di bagian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan lebih lagi Pak. Karena selama ini menurut saya itu adalah bagian paling susah gitu, karena saya harus bisa menentukan pertanyaan-pertanyaan apa yang harus saya berikan ke coachi agar bisa mengarahkan kepada sebuah jawaban atau sebuah solusi dari permasalahannya. Begitu Pak. Oke, jadi kompetensi yang lebih spesifik kaitannya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, daripada itu berdasarkan kompetensi yang spesifik tadi, kira-kira indikator ketercapaiannya menurut Ibu Palupi itu sendiri seperti apa? Kalau untuk indikatornya dari pelaksanaan coaching ini tentu saja adalah saat
coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia bawa ke saya atau dia diskusikan dengan saya itu Pak. Saat memang sudah ditemukan solusi itu otomatis berarti proses coaching ini berhasil seperti itu. Oke, jadi tadi secara garis besar Bu Palupi kan ingin meningkatkan keempat-empatnya, tapi kalau ditarik secara spesifik lebih fokusnya di pertanyaan yang berbobot. Adapun indikatornya ketika coach itu sudah berhasil menemukan solusi daripada masalah yang sedang dialami, seperti itu ya kurang lebih. Oke. Oke, untuk kegiatan supervisi mungkin bisa dimulai, waktunya saya serahkan ke Bu Palupi sebagai coach. Monggo Bu Palupi. Oke, terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Niki. Bagaimana? Adakah yang bisa saya bantu untuk kali ini? Iya, selamat siang Bu Palupi. Iya Bu, saya membutuhkan bantuan Ibu ini. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Palupi. Apakah Bu Palupi bersedia? Oh, nggih, monggo. Tentu saja sangat bersedia sekali Bu. Ada apa? Ada yang mungkin yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi saya ini akhir-akhir ini mempunyai kegelisahan di dalam diri saya ya Bu. Apa itu Bu? Iya, terkait pembelajaran di kelas Bu. Saya kan mengampu siswa dengan hambatan pendengaran Bu. Nah, saya merasa saya itu mengajar tuh cuma anak-anak datang, duduk, melihat saya mengajar, menulis seperti itu Bu. Jadi kurang bermakna. Kadang-kadang kalau seperti itu saya tanya, "Sudah paham?" "Sudah." Giliran masuk ke soal ternyata zonk, begitu Bu. Oh begitu. Jadi Bu Niki itu memiliki kegalauan atau permasalahan tentang bagaimana caranya membuat kelas itu menjadi bermakna nggih, dengan latar belakang anak didik Bu Niki itu memiliki keterbatasan pendengaran. Begitu nggih Bu? Iya. Iya betul Bu Palupi. Baik, berarti proses diskusi kita kali ini kira-kira apa yang Bu Niki harapkan dari proses diskusi kita hari ini? Iya, jadi saya inginnya saya bisa menemukan cara untuk menghidupkan suasana kelas, jadi siswanya itu aktif, tidak hanya datang, menulis, pulang begitu, tapi terlibat aktif dalam proses pembelajaran begitu Bu, itu harapan saya. Oh begitu, berarti Bu Niki ingin menemukan solusi nggih, kira-kira bagaimana caranya supaya bisa mengaktifkan atau membuat siswa terlibat aktif seperti itu nggih Bu. Iya betul Bu Palupi. Baik, nah kalau boleh saya tahu nggih Bu Niki, selama ini kalau misalnya dalam proses pembelajaran itu jika diskorkan dari 1 sampai 10 kira-kira posisi Bu Niki itu berada di skor berapa untuk dalam kemampuan untuk menciptakan kelas yang menyenangkan seperti yang Bu Niki harapkan itu tadi? Iya Bu, jadi saya kan mengampu kelas 10 hambatan pendengaran. Jadi dari pagi sampai jam 10 itu pembelajaran akademik di kelas. Nah itu yang jadi masalah. Kalau dari jam 10 sampai siang itu pembelajaran keterampilan. Kalau pembelajaran keterampilan, saya merasa skor saya itu sudah baiklah, sudah di posisi 8,5 begitu karena semua siswanya aktif. Nah, yang jadi masalah ini yang kelas pagi ini, yang pembelajaran akademik. Itu saya merasa masih di angka kisaran 6 sampai 6,5 Bu, karena siswanya cenderung pasif begitu Bu. Oh begitu, berarti permasalahannya itu menurut Bu Niki itu lebih di bagian yang mana begitu Bu? Di pembelajaran akademik Bu, mata pelajaran kayak bahasa Indonesia, matematika, terus yang abstrak-abstrak PKN, IPS begitu. Kalau keterampilannya, pelajaran keterampilannya seperti tata boga, tata busana itu sudah aktif siswanya, tapi yang akademiknya ini belum Bu. Oh nggih. Berarti lebih terfokus ke pembelajaran teori seperti itu nggih Bu Niki nggih? Nggih, betul sekali. Kira-kira kalau ingin melakukan peningkatan itu tadi kan Bu Niki berkata di bagian pembelajaran teori itu berkisar skor sekitar 6,5.
kalau misalnya mau melakukan peningkatan, kira-kira berapa skor yang diharapkan oleh Bu Niki untuk terjadinya peningkatan itu? Iya, saya inginnya ya tidak terlalu jauh kesenjangannya dengan yang pembelajaran vokasi. Kalau pembelajaran vokasi sekitar 8,5 ini saya inginnya di posisi 8 dulu, Bu. Itu menurut saya sudah cukup baik. Oh begitu, nggih. Lalu selama ini nggih Bu, saya ingin menanyakan, Bu Niki kan tadi bilang bahwa kebanyakan siswa itu merasa bosan nggih atau merasa tidak tertarik dengan pembelajaran yang bersifat teori. Nah, namun apakah selama ini Bu Niki pernah atau pernah tidak Bu Niki melakukan pembelajaran teori tapi siswa kok tertarik mungkin pada materi apa atau yang bagaimana begitu Bu? Oh iya, setelah saya ingat-ingat itu, saya pernah mengajak siswa dalam pelajaran IPA itu berkeliling mengenai ekosistem. Itu anak-anak terlihat antusias Iya. saat mereka diajak belajar di luar ruangan dan melihat langsung itu, Bu. Anak-anak terlihat antusias, senang begitu. Oh nggih, berarti pernah nggih walaupun itu pelajaran teori tapi siswa tetap tertarik. Nah, Betul. lalu kira-kira peluang apa atau kekuatan apa yang Bu Niki miliki di kelas Bu Niki untuk bisa kembali menghidupkan kelas seperti itu? Iya. Apa ya, Bu, peluangnya ya, saya bisa mengajak anak-anak belajar langsung, apalagi dengan hambatan pendengaran ya. Karena mereka keterbatasan bahasa, jadi mereka akan lebih mudah menyerap materi itu jika berinteraksi langsung begitu. Contohnya dengan melihat langsung di sekitar lingkungan mereka dengan benda-benda konkret gitu, Bu. Gitu, diajak belajar langsung nggih, Bu. Nggih. Lalu kira-kira dari itu semua, dari ada peluang tadi, ada tidak hambatan yang mungkin akan Bu Niki temui saat Bu Niki melaksanakan seperti itu, konsep seperti itu? Tentu saja ada, Bu. Ini hambatannya ini jadi tantangan buat saya, Bu, karena saya tidak mungkin semua materi bisa saya ajarkan dengan strategi seperti itu. Nggih. Contohnya kayak misal belajar tentang pantai, saya kan tidak Nggih, mungkin mengajak anak ke pantai, atau tentang gunung, saya mengajak anak ke gunung, atau betul. belajar tentang gajah, saya menghadirkan Mmm, gajah ke kelas, itu jadi tidak mungkin hambatan nggih. untuk saya, Bu. Oh nggih, nah itu hambatannya nggih Bu, jadi tidak mungkin Bu Niki akan menghadirkan semua objek yang dibutuhkan nggih. Nah Betul. kira-kira ada solusi, Bu Niki bisa memikirkan solusinya tidak untuk hambatan-hambatan itu? Iya, mungkin yang bisa saya lakukan yaitu dengan itu, Bu, kebetulan di sekolah saya, tiap Nggih. kelasnya itu dilengkapi dengan LCD. Jadi mungkin Oke. nanti saya, materi-materi tertentu yang tidak bisa saya mengajarkan, atau menghadirkan secara langsung itu bisa melalui video-video pembelajaran begitu, Bu. Oh nggih, ya betul. Bagus sekali Bu Niki. Bu Niki sudah memikirkan solusi nggih dari hambatan itu tadi. Jadi hambatan tadi tidak dijadikan sebuah tidak menjadikan hambatan tapi justru motivasi untuk mencari bagaimana. Kira-kira bagaimana cara Bu Niki atau rencana Bu Niki ke depannya untuk tadi kan Bu Niki sudah menjabarkan beberapa hal seperti itu. Nah, kira-kira Bu Niki sudah punya rencana atau belum? Atau rencana apa yang bisa Bu Niki lakukan untuk tadi menciptakan kelas yang menyenangkan seperti itu, Bu? Iya, rencananya saya akan nanti memperbaiki RPP saya ya, Bu. Nggih. Saya akan menyisipkan, mencari materi-materi yang memungkinkan saya untuk mengajak siswa belajar secara langsung, atau jika tidak, saya akan mengantisipasinya dengan melalui video-video pembelajaran, begitu, Bu. Oh, nggih, baik, bagus sekali Bu Niki. Bu Niki sudah punya rencana dan prioritas apa yang akan dilakukan nggih. Lalu Nggih. kira-kira, eee, untuk mewujudkan itu semua, adakah pihak atau siapa yang bisa Bu Niki ajak untuk mewujudkan dan melaksanakan rencana Bu Niki?
Oh ya, tentu saja saya membutuhkan dukungan kepala sekolah, terutama mengenai perizinan saya mengajak siswa-siswa nanti belajar di luar kelas, lalu tentang sarana prasarana, mungkin jika tidak di kelas menggunakan LCD, mungkin saya bisa mengajak anak-anak ke lab komputer begitu. Saya juga butuh kolaborasi dengan rekan sesama guru yang mengampu hambatan pendengaran, mungkin untuk bisa sharing, pengalamannya atau media-medianya, karena biasanya kan materinya masih berkesinambungan, begitu, Bu. Oh begitu nggih, Bu Niki bagus sekali. Bu Niki sudah punya rencana dan sudah tahu kira-kira akan berkolaborasi dengan siapa. Lah, lalu kira-kira dalam waktu paling dekat ini, dalam waktu terdekat, apa yang akan Bu Niki lakukan untuk mewujudkan rencana Bu Niki? Iya, untuk yang paling dekat mumpung ini hari libur saya ya Bu, Sabtu Minggu Oke. libur ini, nanti saya akan membuka, mata pelajaran di hari Senin dan saya akan, mencari strategi pembelajaran atau media pembelajaran yang konkret begitu Bu, itu rencana paling dekat Begitu saya. nggih. Oke, betul. Berarti akan dimulai dengan memperbaiki rencana pembelajarannya, begitu nggih, Bu. Betul, Nah, nggih. terus kira-kira dari itu tadi yang rencana yang sudah Bu Niki jabarkan, apa yang akan Bu Niki lakukan, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Bu Niki di akhir itu seperti apa atau apa saja? Iya, jadi, ukuran keberhasilannya itu saya bisa, eee melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang melibatkan siswa secara aktif, jadi tidak hanya duduk menulis, pulang tanpa ada makna begitu. Jadi ukuran keberhasilannya nanti anak, terlibat aktif dan merasa senang dalam proses pembelajaran begitu, Bu. Oh ya, bagus sekali Bu Niki untuk targetnya nggih. Nah, lalu kira-kira komitmen apa yang bisa Bu Niki lakukan untuk melaksanakan rencana Bu Niki? Iya. Iya, kalau menjabarkan rencana di angan-angan itu gampang ya, Bu, Oke. tapi untuk, eee, menciptakan komitmen itu yang menjadi tantangan saya ya, Bu. Oke. Jadi nanti komitmen saya yaitu dalam 1 hari paling tidak itu ada 1 lah yang anak-anak belajar secara langsung atau menggunakan media interaktif begitu, Bu. Komitmennya Oke. paling tidak 1 begitu, Bu, yang menyenangkan gitu. Begitu. Jadi ada komitmen Bu Niki bisa melakukan paling tidak dalam 1 mata Dalam 1 pelajaran hari. itu Mhm. dalam 1 hari itu nggih, tidak Nggih. supaya pembelajaran bisa lebih menyenangkan seperti itu. Nah, lalu tadi mungkin Bu Niki sudah menjelaskan nggih. Lalu untuk kira-kira untuk menjaga komitmen Bu Niki, itu Bu Niki bisa kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Niki untuk menjaga komitmen Bu Niki tadi untuk selalu melaksanakan paling tidak 1 hari 1 pembelajaran yang interaktif seperti itu? Komitmen untuk menjaga komitmen itu yang paling utama itu dari diri saya, Bu, untuk Oke. menjaga komitmen itu. Terus lalu, mungkin dari peserta didik saya itu yang nantinya bisa membangkitkan atau mungkin pada saat saya mulai malas mencari media, terus nanti, dengan melihat peserta didik saya, itu bisa mengembalikan motivasi saya, Bu, Oh gitu. begitu nggih, bagus sekali Bu Niki dari dalam diri dan dari peserta didik Bu Niki itu sendiri nggih. Nggih, Bu Betul. Niki luar biasa sekali karena di sini Bu Niki menjadi guru bagi para siswa atau peserta didik yang memiliki Berkebutuhan khusus. keterbatasan nggih, berkebutuhan khusus itu sangat luar biasa dan tidak semua orang bisa menjadi guru seperti Bu Niki seperti itu. Nah, nggih Bu Niki kira-kira dari sesi diskusi kita kali ini apakah Bu Niki sudah merasa sudah bisa menemukan jawaban dari kegalauan Bu Niki? Iya, Bu, sudah alhamdulillah saya merasa senang dan bersyukur ya, Bu, dari tadi yang saya datang dengan masalah yang ruwet di kepala saya, setelah berdiskusi dengan Bu Palupi ini saya merasa, benang-benang yang ruwet itu sudah mulai terurai begitu. Terima kasih banyak Bu Palupi atas waktunya. Alhamdulillah, saya ikut senang, saya di sini hanya berperan membantu atau berdiskusi dengan Bu Niki nggih. Sebetulnya Bu Niki tadi sudah menemukan jawabannya sendiri dan sudah punya solusi sendiri. Saya di sini hanya membantu untuk Bu Niki mengurai
yang kusut itu tadi menjadi sedikit terurai seperti itu. Nah, kira-kira ada yang perlu kita diskusikan lagi Bu Niki untuk kali ini atau sudah cukup? Sudah cukup Bu, sudah cukup puas, saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan saya bisa mengobrol kembali jika saya ada masalah dengan Bu Palupi. Baik, saya akan melanjutkan kegiatan saya. Terima kasih atas waktunya Bu Palupi. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Bu Niki. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Palupi. Proses coaching yang luar biasa dari Bu Palupi. Bagaimana rasanya di supervisi Bu Palupi? Rasanya tentu saja mungkin bagi siapapun yang namanya supervisi itu deg-degan gitu Pak Andri, karena kita diamati oleh orang lain seperti itu. Takut salah, takut aduh udah betul atau belum ya ini ya, kayak gitu. Oke, terkait kegiatan yang jenengan lakukan sebenarnya ada beberapa hal tadi yang sudah saya catat, tapi sebelum saya menyampaikan itu, saya coba mau tanya dulu ke Bu Palupi terkait kegiatan yang tadi sudah dilakukan. Terkait dengan proses coaching tadi kan Bu Palupi menyampaikan di awal sebelum masuk proses supervisi bahwasanya Bu Palupi itu ingin meningkatkan 4 kompetensi yang ada pada proses coaching itu sendiri, dan yang spesifik itu terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lah, yang ingin saya tanyakan terkait indikator kompetensi tadi, kira-kira di dalam proses coaching tadi sudah masuk semua atau belum kalau menurut Bu Palupi itu sendiri? Kalau menurut pengamatan saya tadi nggih Pak Andri, yang saya dalam proses coaching yang saya lakukan, 4 kompetensi tadi sepertinya sudah masuk semua nggih, walaupun mungkin belum sempurna seperti itu. Karena saya sudah mengikuti alur Tirta tadi, mulai dari tujuannya, kemudian sampai ke kira-kira tanggung jawab atau komitmen apa yang akan dilakukan nantinya oleh si coach itu tadi. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara aktif dengan cara menyimak apa yang coach ucapkan seperti itu, dan untuk pertanyaan berbobot juga saya rasa sudah masuk karena dibuktikan dengan pada akhirnya coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia punya seperti itu Pak Andri. Oke, memang tadi berdasarkan apa yang saya amati terkait kegiatan coaching memang tadi daripada coach Bu Niki sendiri memang sudah berhasil menemukan solusi sendiri, dan Bu Palupi selaku coach juga tadi berdasarkan apa yang saya amati sudah sesuai dengan alur Tirta, terus sudah menjadi pendengar yang aktif, terus tidak melakukan judgement dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan hadir. Itu terbukti dengan percakapan yang sangat-sangat mengalir. Artinya itu membuktikan bahwasanya kegiatan coaching yang tadi dilakukan itu daripada coach dan coach itu sama-sama hadir dalam proses coaching. Jadi terlihat sangat mengalir, sangat enak sekali. Seperti halnya kalau bisa saya gambarkan itu seperti halnya orang sedang ngobrol santai di warung kopi. Tidak ada beban, benar-benar ngalir apa yang ingin disampaikan ya keluar. Jadi luar biasa sekali. Jadi berdasarkan pengamatan saya, Bu Palupi sebenarnya sudah menguasai 4 kompetensi di dalam proses coaching, mulai dari penggunaan alur Tirta, kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach itu bisa menemukan solusi sendiri. Nah, di sini Bu Palupi sudah sangat luar biasa dalam menjadi coach seperti itu. Nah, terus kaitannya coaching yang tadi sudah dilakukan, kira-kira masih ada atau tidak kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah dilakukan Bu Palupi? Baik Pak Andri, dari tadi yang proses coaching yang sudah saya laksanakan, yang ingin saya kembangkan lagi itu di bagian mungkin itu Pak, mendengarkan terlibat penuh begitu nggih. Karena terkadang seperti tadi itu pas proses coaching berjalan kemudian saya terdistraksi oleh suara-suara di belakang saya, itu terkadang saya masih
ini malah ngeblank gitu dengan proses coaching saya seperti itu. Nah, itu mungkin yang ingin saya maksimalkan lagi seperti itu Pak Andri. Oke, padahal tadi sudah terlihat sangat enjoy ya, sudah Iya. mendengarkan aktif, ternyata dari dengan selaku coach malah ternyata terdistraksi suara-suara lain. Oke, berarti mungkin kalau menurut saya ke depan ketika melakukan proses coaching, yang pertama cari tempat yang tenang. Dan sama-sama enak seperti itu. Tapi sudah sangat luar biasa sekali. Bu Palupi sudah menjadi coach yang baik, sudah menggunakan alur Tirta, menjadi pendengar yang aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan satu lagi tadi kehadiran penuh. Saya rasa sudah cukup luar biasa, dan semoga ke depan Bu Palupi bisa menjadi coach untuk rekan-rekan yang lain, tidak hanya untuk 1 orang, 2 orang, tapi harapan ke depan bisa menjadi coach untuk semuanya, bahkan untuk peserta didik itu sendiri. Jadi sangat luar biasa proses coaching hari ini. Semoga saya juga mendapatkan pemahaman baru terkait coaching. Semoga kita ke depan bisa menjadi pendidik yang baik, menjadi coach yang baik untuk rekan guru maupun murid kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kegiatan supervisi kali ini. Terima kasih Bu Palupi atas waktunya sudah berkenan untuk disupervisi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Andri untuk waktunya. Oke, berarti lanjut ke sesi selanjutnya, nggih. Selanjutnya adalah saya sebagai supervisornya. Terakhir ini sesi terakhir, nggih. Saya sebagai supervisor, coachnya Pak Andri, coachingnya Pak Sumario, observernya Bu Niki. Oke, kita mulai ya Pak Andri. J, monggo. Baik. Oke, sebentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Izinkan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya di sini Palupi Budi Utami akan berperan sebagai supervisor dalam pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Andri Septo sebagai coach dan Pak Sumario sebagai coachingnya. Kemudian ada Bu Niki Andriani sebagai observer. Nah, baik, apakah Pak Andri sebagai coach dalam proses coaching ini sudah siap melaksanakan coaching? Siap Bu Palupi. Oke, sebelum proses coaching dimulai, izinkan saya menginformasikan beberapa hal. Yang pertama adalah proses coaching ini tidak akan menjadikan sebuah proses judgement atau penilaian apakah Pak Andri baik atau buruk seperti itu, nih Pak. Jadi proses supervisi ini lebih ke bagaimana nantinya bisa menjadikan peningkatan dalam diri Pak Andri sebagai seorang coach. Kemudian proses coaching ini nanti proses pembicaraannya tidak akan kami atau saya beritahukan kepada pihak lain, namun hanya akan diketahui oleh saya sebagai supervisor, Pak Andri sebagai coach, dan Pak Sumario sebagai coachee, serta Bu Niki sebagai observer seperti itu. Nah, sebelum melaksanakan coaching, di sini saya pertama akan menjelaskan tentang kira-kira rubrik penilaian dari proses coaching ini, nggih Pak Andri. Nah, nggih. Untuk proses di rubrik penilaian di percakapan coaching kali ini, indikatornya adalah yang pertama, apakah proses coaching ini sudah atau belum dilakukan sesuai dengan prinsip coaching itu tadi. Kemudian yang kedua, apakah proses coaching ini sudah dilakukan atau belum sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee atau orang yang akan di-coach itu tadi. Itu untuk penilaian atau rubrik dari supervisi kali ini. Kemudian sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Pak Andri, kira-kira dari proses coaching ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Andri kembangkan? Kalau melihat daripada indikator coaching itu sendiri kan ada 4, ada
kesesuaian dengan alur tirta, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin keempat-empatnya ingin saya kembangkan karena ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi saya selain mengajar, karena memang pada dasarnya kan kita sebagai pendidik sudah pernah menjadi coach untuk peserta didik, akan tetapi kita belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Jadi saya ingin mengembangkan 4 kompetensi tersebut, Bu Palupe. Oke, baik, bagus sekali Pak Andri. Pak Andri ingin mengembangkan keempat-empatnya nggih dari kompetensi coaching itu. Oke, tapi kira-kira bagi Pak Andri ada tidak secara lebih spesifik dari keempat kompetensi coaching itu yang lebih ingin Pak Andri kembangkan? Kalau kaitannya yang lebih spesifik mungkin terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena kan tujuan dari mengajukan pertanyaan berbobot itu agar nantinya coach itu bisa memunculkan gagasan atau solusi itu sendiri lah, itu yang ingin saya spesifik, ingin saya kembangkan seperti itu. Oh begitu, nggih, baik Pak Andri. Jadi Pak Andri sudah tahu nggih, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan atau ingin saya observasi seperti itu nggih. Nah, kemudian kira-kira menurut Pak Andri indikator dari ketercapaian proses coaching ini itu seperti apa, Pak? Indikatornya ketika coach itu merasa nyaman, terus coach bisa memunculkan gagasan atau solusi daripada permasalahan itu sendiri, itu merupakan indikator ketercapaian menurut saya, seperti itu. Oh, nggih, bagus sekali untuk indikatornya. Jadi Pak Andri ingin tujuan indikatornya itu sudah sangat berpihak pada coaching, jadi coaching merasa nyaman dan bisa menemukan solusi. Sepertinya pertanyaan awal sebelum pelaksanaan proses coaching ini sudah cukup nggih Pak Andri. Monggo untuk selanjutnya waktu dan layar saya berikan ke Pak Andri untuk melaksanakan proses coaching dengan Bapak Sumaryo. Monggo Pak Andri. Terima kasih untuk waktunya Bu Palupe. Sebelum masuk ke proses coaching, mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan topik coaching yang saya lakukan. Mungkin sedikit berbeda dengan topik coaching yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan yang lain, yang notabene yang saya lakukan itu proses coaching yang saya lakukan terhadap peserta didik, seperti itu. Bisa dimulai nggih Pak Mario? Nggih, monggo Pak Andri. Oke. Nanti di sini saya sebagai coach dan Pak Sumaryo sebagai coach yang nanti Pak Mario itu sebagai peserta didik, seperti itu. Oke, saya mulai. Halo Anto, nanti ketika istirahat kamu ke ruangan Bapak sebentar ya. Ya, iya Pak, tapi mohon maaf dan izin nanti saya jajan dulu Pak ke kantin, soalnya saya tadi pagi belum sarapan gitu Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti setelah kamu ke kantin, kamu menemui Bapak di ruangan saya, seperti itu ya. Baik Pak, baik. Nanti insya Allah saya ke ruangan Bapak. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk Anto, silakan duduk dulu. Oke, bagaimana kabarmu hari ini Anto? Alhamdulillah baik Pak, tadi kan sudah sarapan jadi ya tambah baik Pak. Kalau boleh tahu ada apa ya Pak, saya dipanggil jadi grogi nih Pak, kelihatannya kok penting sekali. Jadi begini Anto, sebenarnya enggak ada apa-apa, cuma Bapak kepengen ngobrol-ngobrol sedikit dengan kamu kaitannya dengan kegiatan Popda yang akan kita ikuti, seperti itu Anto. Oh, tentang Popda ya Pak. Memangnya kenapa Pak itu? Jadi begini Anto, kita kan sudah berlatih sekian lama untuk mengikuti kegiatan Popda, dan kamu juga sudah Bapak tunjuk menjadi bagian dari tim bola voli untuk mengikuti Popda nanti ya. Tapi apa yang namanya ya, Bapak kok ketika latihan Bapak itu mengamati kamu setiap latihan itu kok kelihatan kurang semangat, itu kira-kira kenapa Anto? Iya sih Pak,
Terus kenapa ya? Karena saya itu minder loh Pak, karena kebetulan kalau dibandingkan yang lainnya kayaknya main saya masih kurang deh Pak. Kenapa? Perasaan ya kamu mainnya bagus seperti itu kok. Gini ya Pak, sebenarnya sih setiap latihan saya itu merasa kok kurang pede, terus grogi Pak. Oh, kaitannya dengan grogi. Tapi ya sebenarnya gini Yanto ya, harusnya itu kamu bangga loh. Kamu itu sudah ditunjuk sebagai salah satu bagian tim bola voli. Terus Bapak menunjuk kamu itu bukan asal tunjuk, tapi kan Bapak sudah melihat kemampuan kamu. Kamu itu sebenarnya punya potensi, punya kemampuan yang oke. Makanya makanya kamu Bapak tunjuk seperti itu. Iya sih Pak, tapi gimana ya Pak, saya itu masih kurang pede atau grogi Pak. Saya itu merasa kemampuan saya biasa-biasa saja. Bok malah nanti ketika pas main malah tidak maksimal Pak, dan ada masalah jadi beban tim juga. Jujur ya Pak, saya itu deg-degan, tegang ketika bermain dilihat banyak orang, dan main saya juga tidak lepas kalau yang lihat banyak orang Pak gitu. Kalau kaitannya deg-degan sih manusiawi, wong Bapak saja ya, kalau misalkan masih ditunjuk untuk tampil di depan orang ya awalnya deg-degan, tapi wong namanya sudah diberi tanggung jawab, ya harus konsekuen menjalankan tanggung jawab tersebut, gitu loh. Iya sih Pak, memangnya kalau pas Popda nanti kalau boleh tahu tempatnya di mana Pak? Untuk pelaksanaan nanti itu tempatnya di GOR Yanto ya. Oke, tuh kan Pak, di GOR pasti yang nonton lebih banyak, jadi nanti saya grogi Pak, gimana coba? Aduh, belum apa-apa udah grogi duluan Anto. Udah, ndak usah berpikir terlalu jauh ke depan. Wong kaitannya kalau mental bertanding itu kan sebenarnya masih bisa dilatih. Nah, kalau menurut Anto sendiri, kira-kira Anto mau ngapain? Biar nantinya bisa ketika main itu rasa deg-degannya bisa berkurang, bisa lebih pede lagi. Kira-kira Anto mau bagaimana seperti itu? Nggak tahu sih Pak, tapi kalau semisal diperbanyak sparring dengan sekolah lain, gimana Pak? Soalnya kalau cuma sekedar latihan intern atau di sekolah sesama temen, tekanannya beda sih Pak. Jadi mungkin menurut saya ketika latihan tanding itu dengan tim dari luar, mungkin saja menjadi atau mengurangi PD saya Pak, kayak gitu. Coba Pak, gimana? Sparring ya. Tapi yakin, misalkan sparring terus apa namanya bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu seperti itu ketika tanding nanti. Ya, nggak tahu juga sih Pak. Cuma menurut saya kalau sekedar latihan intern di sekolah atau dengan teman, sih tekanannya beda Pak. Jadi kalau mungkin ketika coba tanding atau sparring dengan tim luar, saya akan jadi pede Pak, kayak gitu mungkin. Oke. Ya, ndak ada salahnya sih kita coba. Jadi nanti selain melatih mental juga bisa menambah jam terbang kalian. Utamanya kamu ya Anto, biar nanti ketika main itu PD-nya itu meningkat, groginya yang sedikit berkurang seperti itu. Nanti coba Bapak komunikasikan dulu dengan teman-teman Bapak, kira-kira ada apa enggak sekolah yang mau diajak sparring seperti itu. Iya Pak, dicoba Pak. Semoga dengan nanti sparring, grogi saya bisa dikurangi, tegang saya juga hilang, PD saya muncul ketika bertanding, dan nantinya mungkin meningkatkan mental bertanding saya dan teman-teman Pak, bisa lebih tenang lagi dalam bermain Pak, seperti itu. Oke, tapi Yanto ya, kira-kira nih komitmen kamu dan yang lain untuk kegiatan sparring itu bagaimana? Kan tidak mungkin Bapak sudah menghubungi teman-teman Bapak, sudah membuatkan jadwal, kaliannya malah kurang antusias. Makanya Bapak mau tanya dulu, kira-kira komitmen kamu ke depan mau seperti apa? Kalau komitmen saya sendiri sih Pak, seperti yang Bapak sampaikan di awal, saya harus punya rasa tanggung jawab, salah satunya dengan apa yang sudah saya pilih dan tentukan tentunya. Terus
saya juga akan berlatih sungguh-sungguh dengan teman-teman Pak Andri. Mudah-mudahan nanti di pertandingan aslinya atau nyatanya nanti saya dan teman-teman bisa bermain lebih tenang, terus bisa pede dan nanti bisa membawa nama baik sekolah kita, Pak. Insya Allah begitu, Pak. Oke, komitmen yang luar biasa. Bapak ya cukup mengapresiasi komitmen kamu. Semoga ya nanti kita bisa maksimal, kamu juga maksimal, bisa main lebih lepas lagi, seperti itu. Lah, terus sekarang bagaimana rasanya setelah ngobrol-ngobrol dengan Bapak? Masih grogi? Masih tegang? Alhamdulillah sih Pak, agak kurang ini udah mendingan. Jadi ternyata ketika di pikiran ruwet sendiri gitu kan, dipikir apa-apa sendiri, ternyata ketika bisa cerita seperti dengan Pak Andri, saya merasa ada sedikit keyakinan bahwa insya Allah berarti nanti saya lebih pede nih Pak, meskipun hanya baru diberi katakanlah bercerita seperti ini, sharing bareng dengan Pak Andri, mudah-mudahan nanti membawa saya ditunjuk Pak Andri mudah-mudahan menjadi yang terbaik Pak nantinya dan menambah hasil nama baik sekolah kita. Begitu Pak Andri. Oke, ya. Jadi untuk ke depan kalau misalkan terjadi kendala, terjadi permasalahan terkait pembelajaran atau kegiatan di sekolah, tidak usah sungkan-sungkan bercerita. Mau dengan saya boleh, dengan guru yang lain boleh, seperti itu. Tujuannya apa? Ya biar nanti ada solusi seperti itu. Nah, Iya Pak. nyatanya juga tanpa seperti ini pun sebenarnya kamu sudah punya solusi sendiri, tinggal bagaimana kamu menyampaikannya, seperti itu. Nah, jadi ya Iya. ke depan, tidak perlu nunggu dipanggil dulu, ya jadi kalau misalkan ada permasalahan langsung saja, dengan saya boleh kita ngobrol-ngobrol seperti ini, ngobrol santai, padahal ya aslinya kamu sudah punya solusi sendiri, mungkin itu ya Toh ya, ke depan. Iya Pak, insya Allah Kan? mudah-mudahan hari ini saya menjadi lebih pede Pak, meskipun baru ya teori, prakteknya sih mudah-mudahan nanti juga hasilnya sama dengan kepercayaan diri lebih, dengan keyakinan lebih, dengan mental itu saya terbangun keyakinan bahwa jiwa pemenang berada di diri saya Pak, mudah-mudahan begitu Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama ya Toh ya, silakan boleh ke kelas dulu Toh. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Andri dan Pak Sumaryo. Oke, luar biasa sekali proses coachingnya. Ini coachingnya agak berbeda, nggih Pak. Kalau tadi coaching menjadi coach untuk dirinya sendiri, ini Pak Sumaryo berperan sebagai antara guru dan siswa seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, oke, setelah pelaksanaan proses coaching ini, saya ingin bertanya kembali kepada Pak Andri, kira-kira dari proses coaching tadi, bisakah Pak Andri menceritakan kembali atau mengulas kembali apa yang tadi sudah Pak Andri lakukan? Oke, untuk kegiatan coaching yang saya lakukan yang kaitannya ini konteksnya berbeda dengan yang lain, mungkin dalam proses yang sudah saya lakukan tadi terkait kompetensi inti daripada proses coaching itu sendiri mungkin yang pertama, ada sedikit keterkaitan atau saya sudah berusaha memasukkan atau menggunakan pendekatan Tirta seperti itu dengan cara tadi, tujuan coaching itu apa, sudah muncul, identifikasinya juga sudah muncul, terus juga, tanggung jawab rencananya juga sudah, tujuan akhirnya juga sudah, terus terkait kehadiran penuh juga mungkin tadi dalam proses coaching saya sudah mencoba, hadir sepenuhnya untuk melayani, Pak Mario sebagai coach saya seperti itu. Terus juga saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, mendengarkan segala permasalahan yang ada, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan agar sekiranya nanti coach tersebut bisa memunculkan solusi atau gagasan sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andri untuk ulasannya, nggih. Hampir sama seperti yang saya amati tadi selama proses coaching yang Pak Andri lakukan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya?
Monggo Bu Walupi, Nggih, silakan. nggih, baik, terima kasih. Menurut pengamatan saya tadi, proses coaching yang Pak Andri lakukan memang sudah merujuk kepada alur Tirta nggih. Kemudian juga, Pak Andri sudah berhasil mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh si coach itu. Kemudian Pak Andri juga sudah bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, Pak Andri juga sudah bagus dalam mengontrol diri Pak Andri, sehingga Pak Andri tidak menggiring atau mengambil opini tersendiri terhadap apa yang coach lakukan atau jawaban-jawaban coach seperti itu. Kemudian juga Pak Andri sudah bisa atau sudah berhasil mengarahkan coach untuk menyusun rencana. Jadi kira-kira dari pemecahan masalah yang coach ambil, kemudian rencananya mau bagaimana dan kira-kira komitmen apa yang akan coach lakukan itu sudah berhasil Pak Andri lakukan. Nah, kemudian Pak Andri kira-kira tadi kan di awal Pak Andri ingin menargetkan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot seperti itu nggih Pak, betul? Nah, nggih. Lalu apakah setelah proses coaching ini berjalan, Pak Andri sudah merasa kemampuan itu sudah tumbuh dan berkembang di dalam diri Pak Andri? Kalau berdasarkan proses coaching yang tadi sih saya merasa saya sudah memunculkan itu, akan tetapi ke depan saya lebih bisa harapan saya ke depan saya bisa lebih spesifik lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pertanyaan biasa, tapi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi yang sekiranya bisa memancing coach untuk berpikir kaitannya permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu. Oh, nggih, baik Pak Andri, bagus sekali. Nah, kira-kira selain kompetensi untuk pertanyaan yang berbobot itu tadi, ada tidak kompetensi lain dari kompetensi coaching itu yang ingin Pak Andri kembangkan lagi? Mungkin terkait present, kehadiran penuh. Oh, nggih, nggih. Karena Atus pundi niku, Pak? kadang kaitannya dengan kehadiran penuh apa namanya ya, ketika melakukan proses coaching dan sekitar kita rame itu jadi fokus kita sedikit terpecah. Kita di depan sedang mendengarkan tapi telinganya itu ada yang anak berlarian, ada suara bapak ibu ngobrol. Mungkin ke depan ketika melakukan proses coaching saya harus mencari tempat yang sekiranya sepi atau lebih apa namanya ya, lebih pas untuk melakukan proses coaching agar komunikasinya lebih intens seperti itu. Jadi baik saya sebagai coach maupun coach saya bisa sama-sama fokus dalam proses coaching seperti itu. Oke, betul sekali Pak Andri. Kalau kita terdistraksi dengan hal lain itu memang jadi nanti presence itu pasti akan sedikit goyah di dalam diri kita sebagai coach seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu berarti untuk tindakan atau rencana selanjutnya jika Pak Andri melakukan proses coaching lagi mungkin bisa mencari tempat yang lebih lebih sesuai, lebih tenang, yang dimana Pak Andri hanya bisa berdua dengan coachnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh coach. Nah, Pak Andri, terima kasih. Sepertinya hanya itu untuk proses coaching hari ini. Segala yang kita lakukan di proses coaching hari ini nanti saya sebagai supervisor akan mencatatkan ke dalam form supervisi akademik sebagai bahan laporan nantinya. Kemudian kira-kira terakhir Pak Andri sebelum saya tutup, dari proses supervisi terhadap proses coaching kali ini apa yang kira-kira Pak Andri dapatkan? Yang pertama pengalaman baru, terus juga di supervisi kali ini saya malah merasa sedang tidak disupervisi. Mungkin pertamanya Pak Andi supervisi, waduh, deg gitu, ada rasa seperti itu. Tapi ketika saya mulai masuk ke proses coaching dan berusaha fokus, perasaan tegang supervisinya malah hilang. Artinya sudah, oh iya ya, aku lagi disupervisi. Itu ya sudah hilang seperti itu. Seperti itu Bu Walupi. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri untuk pendapat dan pengalamannya.
Saya kira sudah cukup nggih. Terima kasih untuk kerjasamanya untuk proses coaching kali ini. Terima kasih saya sudah diizinkan masuk untuk menjadi supervisor dalam proses coaching Pak Andri. Saya rasa saya cukupi sekian nggih Pak Andri dan Pak Sumario dan Bu Niki selaku observer. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai nggih Bapak Ibu. Ya, wis kabar. Wah, ayem. Ya, nanti untuk rekamannya sepertinya sih nanti masuk ke drive saya. Nanti kalau sudah masuk saya bagikan, saya bagikan linknya. Karena sepertinya kapasitasnya juga lumayan besar. Ya. Karena tadi sama Pak Joko saya yang suruh ngeklik rekam jadi record otomatis nanti kayaknya kalau biasanya sih masuk ke drive saya yang ngeklik record gitu. Ya. Oke, Ini sudah cukup. Nggih. Cukup. Ya sudah, sudah cukup. Bis ayam Pak Mario. Tinggal nanti edit video. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Sampai bertemu di elaborasi pemahaman hari Senin kalau tidak salah. Siap, sehat-sehat. Oke, sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tutup dulu. Foto dulu, foto. Jangan lupa foto. Padang maning. Bu Niki nang omah ya kepadangan. Iya. Saya tutup panggilannya nggih. Saya Oke. Oke, bye-bye.